Baiklah, sekarang sesi yang ketiga atau part yang ketiga itu komponen HTML5. Kita lihat komponen-komponen apa aja yang pada HTML5. Oke, next. Baik, yang berikutnya adalah kita mulai dari tag HTML dan elemen HTML. Ini komponen-komponen dari HTML ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Tag HTML. Tag pada HTML merupakan sebuah tanda atau simbol yang berisi sebuah teks, ya, di mana teks tersebut nantinya akan diproses oleh browser atau akan dirunning oleh browser. Nah, ciri-ciri tag itu pada HTML adalah tag terdiri atas nama unsur dan diapit oleh tanda kurung sudut, ya, kurung sudut ya. Tandanya lebih kecil dan lebih besar. Tag terdiri atas tag awal dan tag akhir, ya. Isi konten ditulis atau dibuat di antara tag awal dan tag akhir. Itu maksudnya codingannya ya, isi konten itu atau skripnya. Tag akhir ditulis dengan menggunakan tanda slash yang ke kanan. Kalian lihat ya dalam tanda kurung ke kanan. Itu berarti tagnya udah terakhir atau tag yang penutup. Format dari penulisan tag adalah tag awal, lalu instruksi tag. Nah, ini maksudnya apa? Codingannya atau skripnya, lalu tag akhir. Contohnya tag P, instruksinya adalah paragraf 1, lalu instruksi akhirnya atau instruksi penutupnya adalah slash P. Lalu tag P paragraf 2 dan slash P. Oke, gampang ya. Sekarang berikutnya elemen HTML. Elemen merupakan isi dari konten HTML yang posisinya diapit di antara tag awal dan tag akhir. Formatnya tag awal, lalu isi konten dan tag akhir. Contohnya kalian lihat situ. H1 penggunaan web, H1 slash H1 P dengan HTML 5 slash P dan BR. BR itu browse ya, maksudnya pindah ke halaman selanjutnya. Oke, ini ada catatannya. Ada beberapa elemen HTML yang tidak harus memiliki tag akhir. Ada ya. Nanti contohnya seperti apa, kita lihat ya nanti. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baiklah, elemen yang berikutnya atau komponen HTML yang berikutnya yang disebut dengan elemen bersarang. Pada kasus tertentu terdapat suatu kasus yang namanya elemen bersarang ya, yaitu adalah merupakan elemen dalam elemen yang lain. Contohnya kita lihat di situ skripnya doc HTML body, lalu judul heading dan paragraf 1. Lalu diakhiri dengan sebentar ya, diakhiri dengan body maksudnya. Jadi nggak perlu ditulis HTML ya pada terakhir, masih bisa juga. Oke. Kalian lihat yang sebelah kanannya adalah hasil outputnya setelah di running ya. Gampang ya. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, elemen pada slide ini yang tertera adalah elemen kosong dan atribut HTML. Oke, elemen kosong. Apa itu elemen kosong? Elemen kosong merupakan sebuah elemen HTML yang memiliki isi, ya, meskipun namanya disebut elemen kosong tapi ada isinya. Misalnya tag BR, ya, merupakan elemen kosong tanpa tag akhir, tanpa tag akhir. Pada HTML5, elemen kosong tidak membutuhkan tag akhir. Ini contohnya tag BR, ya. Lalu atribut HTML merupakan sebuah jenis elemen pada tag HTML, misalnya pembuatan warna, ukuran teks, dan lain-lain. Karakteristik dari atribut HTML adalah satu, elemen HTML dapat memiliki atribut. Yang kedua, atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen yang terdapat pada HTML. Yang ketiga, atribut dideklarasikan pada tag awal. Jadi harus dideklarasikan dulu atau didefinisikan dulu, ya. Yang keempat, atribut memiliki pasangan nama dan atau nilai, ya, yang ditulis nama sama dengan value. Yang berikutnya,
dapat menggunakan tanda petik tunggal ataupun tanda petik ganda. Format penulisannya, tag atribut sama dengan value, isi konten, lalu tag penutup. Ya, contoh nih, href sama dengan https www facebook, klik Facebook diary dengan tag A ya. Oke, gampang ya, kalian coba aja. Nanti pasti muncul Facebook itu ya, facebook.com-nya maksudnya. Oke, gampang dari situ ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis atribut yang bisa diakses pada HTML5. Saya sebutkan aja ya satu-satu ya. Yang pertama adalah atribut lang ya. Atribut lang itu adalah bahasa yang digunakan pada HTML, dapat dibuat dalam tag HTML yang dinyatakan dengan dalam atribut lang atau tulisannya lang ya, atribut lang. Ya, lalu yang berikutnya atribut judul. Untuk pembuat paragraf pada HTML5 dideklarasikan tag P ya, tag P. Penulis maksudnya saya di sini membuat contoh di bawah ini di halaman ya, untuk maaf saya ulangi tag P ya untuk atribut judul. Yang berikutnya atribut href ya, merupakan satu atribut yang berisi alamat atau link pada HTML dideklarasikan dengan tag A ya tulisannya. Isi dari link dapat berupa file yang terdapat pada komputer maupun alamat website tertentu. Lalu ukuran atribut HTML juga dapat menampilkan file berupa image atau gambar yang dideklarasikan dengan tag img dan nama file sumber dalam kurung src. Ukuran lebar dan tinggi pada suatu image dapat pula dibuat sesuai kebutuhan. Lalu atribut alt yang ada di sini ya, merupakan sebuah atribut yang digunakan untuk menentukan pilihan teks HTML yang akan ditampilkan pada browser. Dikarenakan waktu untuk tayang pada YouTube itu dibatasi, saya hanya menampilkan atribut alt saja ya. Karena kalau ditampilkan semua dari jenis atribut nanti tidak akan bisa tampil waktu untuk penayangan videonya, untuk seluruh penayangan videonya. Jadi silakan kalian tulis di komen misalnya jenis-jenis atribut yang lain, saya akan jelaskan di komen juga nanti. Oke ya, lanjut. Di slide yang ke-6 ini saya akan jelaskan tentang background atribut. Ya, background atribut itu apa aja? Itu adalah terdiri ya atas instruksi pewarnaan teks, background halaman, format teks, dan lain-lainnya. Formatnya adalah style sama dengan property sama dengan value. Baiklah, apa saja yang bisa diakses pada background atribut itu? Kalian lihat pada layar atau tabel yang tertera di slide ini ya. Saya jelaskan dulu satu-satu background atribut. Yang pertama, background color merupakan sebuah coding yang berisi warna background HTML yang akan ditampilkan pada browser dan seterusnya dan seterusnya. Kalian lihat di situ selain background color adalah warnanya apa, akses-akses terhadap yang lain ya. Oke, saya hanya memberikan satu contoh codingan atau script dari background atribut itu tentang background color di slide yang selanjutnya. Oke, ini adalah contoh codingan atau contoh script untuk background color ya. Yang kalian lihat di 1, 2, 3, 4 di baris keempat itu ada H2 pembuatan web dengan HTML 5, lalu P adalah by Johnson Sihombing. H2 maksudnya huruf terbesar yang kedua atau header ya, atau heading yang kedua. Kalau yang pertama itu yang paling besar, yang kedua itu yang paling besar. Di sini warnanya hijau karena kalian lihat di body style background color adalah green ya. Kalian bisa ubah ke warna yang lain sesuai selera kalian warna apa. Oke, gitu aja ya. Sekali lagi, contoh apa background atribut yang lain belum bisa saya tampilkan karena waktu tayang di YouTube sangat terbatas. Jadi silakan kalian komen kalau masih ada yang masih penasaran, silakan. Saya tunggu komenannya ya di YouTube ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya.
Baiklah, sekarang tentang elemen yang ininya adalah judul HTML. Oke, saya jelaskan dulu ya. HTML menyediakan sebuah fitur ya untuk membuat judul yaitu dengan tag H ya. Ukuran teks HTML pada judul dapat deklarasikan mulai dari tag H1 sampai dengan H6. H1 itu mendefinisikan judul dengan ukuran teks yang paling besar. Sedangkan H6 mendefinisikan judul dengan ukuran teks yang paling kecil. Ini saya kasih contoh codingannya seperti ini. Ya, doctype HTML, lalu HTML, lalu body, tampilan teks heading 1, tampilan heading 2 dan 3 sampai 6. Jadi nanti akan tampil setelah di running adalah bagaimana bentuk heading 1 sampai dengan H6. Seperti yang terlihat pada screenshot yang ada di sebelahnya ya, di layar sebelahnya itu tampilan teks heading 1, heading 2 sampai dengan H6 ya. Gampang ya, kalian coba di editor kalian masing-masing atau pakai Notepad++, silahkan. Oke, baiklah, yang slide berikutnya adalah tentang paragraf HTML. Untuk membuat paragraf pada file HTML dapat menggunakan tag P ya. Untuk menampilkan hasil eksekusi file codingan HTML pada browser tergantung dari ukuran file yang dibuat. Nah, tampilan file pada browser tidak dapat diubah meski menambahkan spasi ataupun baris ke dalam codingan HTML atau script HTML. Dikarenakan browser secara otomatis akan menghapus spasi dan baris tersebut. Nah, kalian lihat contoh dari scriptnya. Itu lihat di bawah tag P itu ya. Nah, itu isi dari paragraf itu ya. Paragraf ini berisi beberapa baris bla 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 dan seterusnya. Lalu kalian lihat contoh apa? Kalian lihat hasil dari running yang di layar berikutnya yang di browser itu. Itu adalah hasil dari runningnya. Oke, kita lanjut ya. Baik, yang di slide berikutnya yang tampil di sini adalah tentang format teks di HTML. Oke, apa itu ya? Terdapat beberapa jenis teks HTML yang dapat akan ditampilkan pada browser, yaitu antara lain teks tebal, teks miring, teks dihapus, subscript, dan lain-lainnya. Oke, kalian baca yang ada di tabel itu ya, dari mulai teks yang tebal atau strong sampai dengan superscript. Oke, untuk yang selanjutnya saya hanya memberi salah satu contoh bentuk teks ya dari antara jenis-jenis teks yang itu. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, di slide yang ini saya ngasih contoh codingan atau script untuk format mark ya. Kalian lihat di situ yang di dalam bodinya akan ditampilkan ya pembuatan web dengan HTML5 mark bla 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 bla. Oke. Di situ ditulis mark adalah dengan HTML5 ya. Jadi ada mark yang pembukaan, maksudnya mark awal dan juga mark akhir. Langsung diwarnai, disorot dengan warna kuning. Oke, gampang ya, kalian coba. Oke, yang berikutnya adalah elemen yang bernama elemen quotation dan citation. Apa itu? Kita baca sama-sama ya. Sebentar, Oke, elemen quotation dan citation. Quotation merupakan sebuah elemen HTML yang mendeklarasikan tentang kutipan yang akan ditampilkan pada browser. Tag yang digunakan adalah dengan tag key atau Q ya, Q. Oke, di sini kalian lihat ada jenis-jenis dari tag kutipan dan citation ya. Ada 3 jenis itu, silakan baca masing-masing dan saya hanya akan memberi contoh salah satu jenis dari quotation tersebut. Oke, kita lihat contoh codingan atau script di slide yang selanjutnya. Oke. Baik, ini adalah contoh script dari contoh dari kutipan site ya. Silakan kalian baca
codingannya, lalu kalian coba di editor kalian masing-masing dan seperti biasa, di sebelah kanan adalah bentuk atau screenshot dari hasil output dari codingan yang ada di sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya.